Tidak ada istilahnya ketika kau berzina maka kau akan diambil orang-orang sekitarmu untuk berzina kembali. Itu nggak ada begitu dalam Islam. Itu pahami, membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka silakan abang buka Imamat pasal 20 atau sebaliknya. Saya carikan dulu ayatnya. Imamat pasal 20 nomor 10. Ya. Ini hukum yang tertera dulu ya. Ya, siap. Ini hukum yang tertera. Imamat pasal 20 nomor 10, teman-teman tolong dicatat. Ini namanya adalah premis. Premis 1. Premis 1 dalam kitabnya umat Kristiani yang mengambil kitabnya orang Yahudi, bila seorang laki-laki berjoni, saya ganti katanya ya biar kita nggak keben, dengan istri orang lain, yakni berjoni dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum meninggoy. Jahat nggak itu? Tidak, karena itu hukuman. Kenapa? Mengambil istri atau bini orang itu perbuatan keji, menyakiti hati orang lain, mengambil hak orang lain. Maka Tuhan kasih hukum. Cocoknya orang ini dihukum meninggoy. Nah, betul? Oke, terima kasih Bang Nir, Bang Kesar. Tapi kalau abang seandainya jujur sama saya, buka 2 Samuel pasal 12 nomor 11 dan 12, Bang Kesar. Nah, tolong dibacakan Bang Kesar Nero. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12:12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Terima kasih. Secara terang-terangan. Premis 1, Tuhan kita, ini premisnya ya, standar proposisi kita, keadilan Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu tidak akan pernah sedetik pun teringkari. Ketika dia menunjukkan kasihnya, harusnya sifat adilnya tidak tercederai. Allah, ketika ada orang yang berjoni, maka hukuman kepada orang yang berjoni tidak merugikan orang lain. Contoh, kalau seandainya ada yang berjoni, didera. Kenapa badannya didera? Seluruh tubuhnya menikmati perjinahan. Kalau ada yang mencuri, potong tangan. Bukan semua tangan dipotong, tergantung bagaimana dia mencuri. Maka tangannya yang menikmati, yang berbuat jahat, tangannya yang dihukum. Adil Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hukum hudud itu ada dari Tuhan. Ya, saya akan jawab itu nanti ya. Saya akan jawab itu. Hudud di dunia itu bentuk kasih sayang Allah, karena hukum hudud di dunia menghapuskan dosa, sehingga manusia ketika bangkit kembali dosanya sudah hilang. Dia tidak akan dihukum lagi di akhirat asal dia Islam. Itu Islam. Saya kasih datanya nanti. Oke? Tapi di Kristen, ketika sudah keputusan Tuhan memberikan hukum yang berjoni harus mati, tapi ketika Daud yang berjoni, Daud yang menikmati tubuh istri orang, anak hasil perjinahannya yang dihukum. Daud yang dihukum, hukumannya merugikan anak bayi yang nggak tahu apa-apa. Apakah tepat Tuhan ini dikatakan maha kasih? Satu. Yang kedua, ketika Daud ngambil bini orang yaitu Batseba, bininya diambil ditiduri depan orang. Salah bininya apa? Ini Tuhan kayak mana bang? Yang menikmati tubuh istri orang lain adalah Daud, yang dinikmati tubuhnya istri-istrinya. Daud tidak apa-apa bang, padahal dalilnya jelas. Daud itu berdosa ya, Nabi Nathan yang... Iya, tapi dia mati nggak? Ya? Dia mati nggak? Tidak, anaknya yang mati ya. Kamu ya. Baca makanya Imamat pasal 20 nomor 10. Tuhanmu mengingkari hukumnya. Makanya Tuhanmu mengingkari hukumnya sendiri demi menyelamatkan nenek moyangnya. Jadi ada nepotisme yang terjadi. Ketika Daud yang berjoni, yang dihabisi nyawanya anak yang nggak tahu apa-apa, ditulahi selama seminggu. Tidak. Ini anak lahir hanya untuk menanggung beban kejahatan orang tua. Oleh karena kesalahan Tuhan. Dosa siapa? Itu dosa Daud ya. Dosa siapa? Anak itu menanggung dosa siapa? Dosa siapa? Yang berdosa siapa? Yang nanggung siapa?
Ini kebiasaan iman kawan-kawan Kristen, nggak bertanggung jawab. Gara-gara Tuhan kalian menyelamatkan Daud yang adalah nenek moyangnya yang berjoni, dihabisi nyawa anak hasil perjinahannya yang nggak tahu apa-apa. Pertanyaan saya, salah anak ini apa? Dia yang berzina. Dia yang berzina. Anak ini nggak minta lahir dari hasil perjinaan. Lahir hanya untuk ditulahi Tuhan. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Gara-gara perbuatan nenek moyang Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang kasih hukum, yang berjoni yang harus meninggoy. Pertanyaan saya, layak nggak Tuhan ini dikatakan Tuhan adil dan Tuhan makasih? sebenarnya di dalam dunia ini bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi iblis juga berkuasa ya. Oh, berarti setara kekuasaan Tuhan dan iblis. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Waduh. Di dalam dunia ini ada dua kekuasaan ya, kekuasaan Tuhan dan Berarti kekuasaan penguasa iblis ya. dunia adalah Iblis. Iblis. Keren nih. Pantas Tuhan kalah di dunia, babak belur di dunia. Kenapa? Karena iblis yang berkuasa. Aduh, parah ini. Pelan Mas Supir. Pelan bayar. Komal goyang. Aku lo kau aniaya. Kita lihat sendiri ya kualitas Islam ya, macam mana ya. Kami humoris. Kami orangnya nggak suka tegang-tegang membahas tema apapun. Kami suka tertawa karena kami humoris. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Yesua, kalau kau Harus sok membahas gadis, perasaan agama sempit, itu dengan- nggak bisa diajak bercanda, nggak di sini komalnya tahu. Tentang agama itu kan tidak boleh dipersenda ya. Hah? Sepatutnya. Saya Agama tidak itu membercandakan dipersenda. agamamu. Saya membercandakan Kita harus, tanggapanmu. Sorry memberikan nih. firman dengan, Brother. jujur Jangan atau memframing. dengan- Saya bukan menertawakan agamamu. ya. Saya menertawakan pernyataanmu yang mengatakan iblis juga berkuasa. Ya memang. Oleh sebab itu banyak yang mati di dunia ini ya, karena iblis juga berkuasa ya. Itu Tuhan. Siapa yang Tuhan memberi tidak kuasa iblis? membiarkan iblis yang menolak Tuhan ya. Ya, siapa yang memberi kuasa? Hanya yang menolak Iblis. Tuhan yang benar yang akan dikuasai oleh iblis. Berarti ini sekali lagi ya. Sebab Siapakah yang memberikan kuasa mengenal kepada Tuhan yang iblis? sejati tidak dapat dikuasai oleh iblis. Pertanyaannya, siapakah yang memberi kuasa kepada iblis? Wah, aku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dosa. Ada tanggapi ini. Iblis kan sudah, Boleh, dunia Bang ini kan Lengan, sudah boleh. berdosa ya. Terima kasih Udah kesempatan. Bang Lengan mau ngomong, Dikuasai udah oleh dia iblis ya. Bang Lengan mau jawab. Oke, terkait dengan dosanya dosanya Daud yang tadi, memang di sana ya Nathan itu memberitahukan ya apa yang akan terjadi. Artinya saya melihat itu bukan masalah keadilan dan kasihnya yang tadi, tapi adalah akibat dari perbuatannya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan kenapa harus istrinya katanya ya. Maksudnya Yang di sana bertanggung kalau jawab dia- siapa, Bang? Daud di sana melakukan dengan gelap-gelap. Yang berbuat siapa? Yang bertanggung jawab siapa, Bang? Ya, betul. Siapa Bang? Coba jawab jujur. Ya. Yang berbuat siapa? Yang bertanggung jawab siapa, Bang? Daud Jujur, yang Bang, saya pengen tahu jujur nih. Daud yang melakukan, tapi istrinya juga kan katanya dijanjikan, pun nanti nggak terjadi, hanya Enggak, dijanjikan. yang berbuat dosa siapa? Yang dihukum siapa, Bang? Saya mau Abang jujur aja udah. Ya, termasuk istrinya juga ternyata. Janji itu. Istrinya. Ikut nggak istrinya berzina, Bang? Karena manusia itu telah hidup dalam keberdosaan sebenarnya di sana. Aduh, Pak. Berarti kalau Abang berzina, istri Abang dijinai orang, hukum Tuhan begitu? Aduh, repot. ini. Itulah sebenarnya dalam ajaran Kristen itu ada dosa. Enak waris, Abang ya? Gitu ya. Enak dosa banget waris. Abang ya. Enak banget Jadi Abang ya. Abang yang udah berzina, kesia-siaan istrinya yang semua, dihukum. kira-kira gitu. Berarti suatu saat kalau ada Bang Nero ini jadi Kristen, dia berzina sepuas-puasnya. Kenapa? Karena Saya sudah yang- pernah. Sudah pernah. Jadi Kenapa dulu berzina nggak? Dulu berzina harusnya istrinya yang dihukum. itulah sebenarnya yang diperbaharui oleh Yesus semua dalam perjanjian baru itu, sehingga Oh, diperbaharui hukumnya gitu. iya betul. Ini nih kita bahas nih, menarik nih. Betul, Intinya betul. Abang akui ya, kalau Abang sudah menjawab itu yang diperbarui, Abang akui memang hukum Tuhan seperti itu ya. Imamat 20:10 diingkari oleh Tuhan sendiri karena Tuhan menyelamatkan nenek moyangnya ya, bener ya? Ya,
boleh saya katakan mungkin tuh harus dilihat dari konteks jauh juga sih Uni. Gini. Oke. Oke, bisa saya jawab dulu? Boleh. Janji yang kekal itu sebenarnya telah tertara dalam Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ada permusuhan. Oke, antara keturunan iblis si ular tua itu dengan keturunan perempuan. Itu janji yang tidak bisa. Tapi kalau janji kepada Abraham juga ada janji dari keturunan Abraham. Itu janji, itulah perjanjian lama yang menjadi konteks dari Alkitabnya orang Yahudi. Janji itu janji-janji. Nggak apa-apa, santai. Saya kasih abang kesempatan menjawab tanpa memotong-motong kayak room edis ya. Silakan. Oke, makasih Uni. Jadi janji kekal itu adalah pertama kepada Adam dan Hawa, mati mereka akan ada kematian. Istilahnya boleh katakan itu saya imani yang tadi darah neraka. Nah, janji itu ada perseteruan antara keturunan perempuan dan keturunan iblis itu, keturunan ular tua itu, atau yang dipakai memang ada ular di sana ya, binatang yang digunakan yang cerdik. Nah, jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa sebenarnya udah sia-siaan semua. Jadi kalau hukumannya kepada istri Maksudnya sia-sia semua maksudnya apa nih Bang? Sia-sia nih maksudnya gimana? Saya nggak paham nih. Sia-sia ini udah ditentukan untuk masuk neraka, kira-kira begitu keturunan Adam. Wah. Semua. Kira-kira begitu. Karena di dalam Roma juga, makanya konteks Roma 3:23 itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan gambar dan rupa Allah yang dulunya kepada Adam dan Hawa itu udah hilang semua kemuliaan Allah itu. Karena ketika engkau memakan itu, katanya kepada Adam itu, kau akan mati masuk neraka, kira-kira di situ. Semua Bang ditentukan masuk neraka. Iya, keturunan Adam. Walaupun belum lahir ke dunia. Iya, udah. Memang iya. Itulah makna keimanan kami. Karena Alkitab menjelaskan seperti itu. Jelek banget muka aku kayak gitu ya. Nah, makanya Paulus menjelaskan itu nanti, siapakah yang bisa menyelamatkan saya dari kesia-siaan itu? Syukur bagi Dia, Kristus yang rela mati bagi saya, bukan saya yang mati. Itulah iman percaya kami yang sebenarnya, kira-kira begitu. Berarti semua manusia telah ditentukan masuk neraka sejak ribuan tahun lalu ya Bang? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Maka ribuan tahun kemudian baru diselamatkan ya Bang. Jadi Bang semua manusia ada janji-janji itu. Kalau ada kepada Musa juga dibuat binatang kurban itu menjadi pakaian baru bagi mereka, penutup segala aib keberdosaan mereka. Ya Allah Maha Kasih yang tadi, tapi keadilan yang tadi kan kita bahas konteksnya tadi. Nah, Oke Bang, jadi, makanya air bah itu diturunkan oleh Tuhan. Hanya 8 orang yang selamat ya. Ini gara-gara Tuhan sudah menentukan semua masuk neraka gitu walaupun bayi-bayi ya. Iya, kira-kira begitulah konsep iman kami. Karena Allah sendiri yang mengatakan terkutuklah alam karena engkau, katanya juga kan kepada Adam di sana. Bang, kalau Tuhan sudah menentukan semua manusia masuk neraka, lalu menyelamatkan di abad pertama, pada waktu 1000-an tahun itu kasihnya kemana Bang? Makanya Yesus memang mati. Makanya tadi kami bahas itu, dia adalah Tuhan untuk seorang mati. Katanya dia juga turun ke sana untuk memberitakan janji-janji itu. Abraham melihat hariku, katanya Yesus juga kan. Berarti hari itu akan telah dilihat oleh visi ke depan itu, telah dilihat oleh Abraham sebenarnya, makanya dari sana gitu kan. Yesus mengatakan dalam Yohanes itu, Abraham telah melihat hariku, katanya. Berarti maksudnya apa itu Bang? Halusinasi. visinya bahwa ada sang janji itu akan digenapi itu, kira-kira begitu. Jadi kematian itu akan janji apa sih Bang? Saya nggak ngerti nih. Janji bahwa janji ada lahirnya seorang manusia yang disebut dengan Mesias itu, kira-kira begitu. Gimana janji Tuhan itu Bang? Nubuatan nabi-nabi ya. Ya, di mana Tuhan berjanji akan melahirkan seorang manusia terus dijadikan tumbal itu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Dah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3:15 di sana. Aku baca ya Bang ya, bentar. Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Tuh baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Siapa Bang yang ngeremukin kepala ular Bang? Tumitnya itu hancur. Siapa itu Bang? Yesus. Teman-teman, kapan itu dia ngeremuin ular kapan? Ketemu ular kapan? Ya dengan
teman-teman yang baik. kepalanya rontok gara-gara dengerin penjelasan teman-teman Kristen yang mungkin teman-teman agak sulit untuk mencerna, ya nggak apa-apa, belilah minyak kemiri Uniriva. Saya tidak menjamin bulu kalian tumbuh, tapi saya menjamin minyaknya ori tidak bercampur ya. Yang nggak beli umat Islam temannya Edis ya, yang nggak beli lanjut bang, lanjut bang. Ini bagus. Tuhan mengalahkan ular itu di atas kayu salib ya. Sebab iblis Mana itu ular di melambangkan salib? iblis. Tunggu, Ya. sejak kapan ada ular di kayu salib? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Tidak Kak, iya Kak, begini Kak. Apa Tuhan, nih? Tuhan Ada ular. mengalahkan Tunggu. iblis itu Tunggu. di atas Aku kayu baru- salib ya. Ada ular di kayu salib. Maksudnya gimana nih? Bukan makanya dengar penjelasan saya Kak. Bukan ular yang di atas kayu salib ya, begitu. Begini, Katanya Kak. tadi ngomong ular apa sih? Nah, Ular kamu dikalahkan. kamu kan yang tidak kepala mendengar. ular remuk. Nubuatannya kepala ular remuk. Keturunan begini. dari Hawa. Ya, Keturunan begini, Kak. si Hawa. Keturunan si Hawa itu merujuk kepada Yesua ya. Dari mana kamu tahu? Itu kan anak Dia manusia kan banyak. Bisa firman saja yang itu Bang manusia, Nero. ya. Kan dia bilang begini, Dia adalah Adam keturunan yang kedua. perempuan Itu ini sudah akan di menghancurkan dalam kepala Alkitab, ular. Bang Nero keturunan Adam enggak? Dia akan mengalahkan Nah, iblis. Bang, Ular itu Bang Laingan keturunan Adam enggak? dikalahkan di atas kayu. keturunan Adam dan Hawa. Jadi kalau Nah, janji itu mengarah kepada hanya keturunan perempuan, berarti dia bukan hasil keturunan kawin. perempuan. Di situ perempuan yang dimaksud siapa, Bang? Waktu Tuhan ngomong sama siapa dia bicara? Saya harus melihat ini dari sudut pandang konteks pemahaman teologi Yahudi sehingga saya bisa. Teologi Yahudi gimana coba menjelaskannya? Bang? Mesias itu akan lahir dari seorang perempuan. Ya iyalah namanya laki-laki. Emang laki-laki bisa lahirin, Bang? Keturunan laki-laki dan perempuan. Aduh. Perempuan Bang, muda dikatakan di sana. Berarti ya iyalah masa Bang, rata-rata di dunia ini yang lahirin perempuan muda, Bang. Jarang-jarang perempuan tua ngelahirin, Jadi Bang. Yahudi itu perempuan muda itu lebih mengarah kepada bukan hasil perkawinan. Itulah janji Mesias. Tahu dari mana, Bang? Kalau orang Yahudi tahu Kitab bahwa Yesaya Mesia ada. akan lahir. Bentar, tunggu. Kitab Yesaya Ini gini nih, Bang nih. Kalau orang Yahudi memahami bahwa nanti Mesia itu hadir tanpa Bapa, tentu dia akan menerima Yeshua, Bang. Justru dia ditolak, Bang, karena dituduh berjinak, Bang, berjoni, Bang. Karena dia nggak punya suami, gitu loh. Kalau dalam Islam, di Kristen kan punya tunangan. Nah, jadi abang ini membawakan asumsi dari mana datanya? Nah, saya kan bertanya, nubuatannya kan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Terjadi di mana peristiwa ada seorang laki-laki meremukkan kepala ular sampai tumitnya remuk. Kepala ular apa? Oke, di sanalah Ular memang piton, ular perlu kobra. kita itu. Oke. Saya mau tahu nih ular Di kobra, kitab ular Wahyu, piton, Yesus ular kadut. Ditangkap ya. Ditangkap oleh orang Yahudi juga ada terjadi di sana ya. Ular, Bang. Ya, Saya lagi dia bicara menginjak ular. ular ya. Menginjak ular. Di mana ada ular? Di mana tuh ayat berapa tuh ada kejadian ada ular? Yesua ditangkap itu. Ada Mana itu. ularnya? Ularnya di mana? Ular apa? Jenis ular apa yang dipijak sama Yeshua? Ular piton, ular kadut, ular belang-belang, ular kobra, ular keket, ular apa, Bang? Ular ijo. Atau ular itu, ular apa itu? Ular Oke, anu. saya cari di dalam Alkitab ya. Iya, Sebab cari. kita harus- Makasih. Kita harus ada Ya, data. sambil mencari kawan-kawanku, izinkan saya berbicara sebentar, kasih waktu 2 menit ya. Baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, teman-teman. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, janganlah kalian melampaui batas, ya. Bentar ya, saya kasih data dulu. Jadi kalau kita bicara dalam Al-Quran, teman-teman, ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Tuhannya umat Islam, yang rahmatan lil alamin, yang mengajak kepada umat Islam. Ya, saya bacakan. Saya akan bacakan di sini gulu, fenomena gulu. Fenomena gulu ini, ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ini ayat yang sangat luar biasa yang bisa kita implementasikan pada malam ini, di mana Allah mempertontonkan kepada kita orang-orang yang gulu, teman-teman. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq, ya, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Saya bacakan ya terjemahannya. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu melebih-lebihkan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat terdahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad dalam konteks ini. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Umat Islam itu ada metode untuk menjawab Islam, teman-teman. Kalau umat Islam ditanya informasi gaib tentang siapa, mengapa, di mana, bagaimana hal gaib, di mana hal itu terjadi dulu atau akan datang, atau hal-hal yang memang kita tidak diberikan indera untuk mengetahui, maka tidak boleh kita keluar dari pemikiran informasi ini, harus bersandar kepada dua hal, Al-Quran dan hadis. Tapi kalau konsepsi pemikiran itu boleh keluar dari produk pikir kita, tapi ulama mengajarkan pendapat para ulama ibarat dalil bagi orang awam seperti kita, sebagaimana dalil bagi para mujtahid. Artinya kita umat Islam ketika memberikan pemahaman pun tidak boleh pemikiran sendiri. Makanya dalam Al-Quran, barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya, dalam neraka jahanam. Kenapa? Ini contoh Bang Laingan dengan Yeshua. Apa yang diucapkan mereka tadi, maaf ya Bang Laingan, maaf ya Yeshua, ini saya sedang mengedukasi umat Islam agar tidak mengikuti kalian. Bukan hal yang tertulis, tetapi merepresentasikan hal yang tertulis dan tidak tahu sumbernya dari sekolah mana. Makanya umat Islam itu berpegang pada tafsir. Kenapa? Dalam surah Al-Furqan, kalau tidak salah ayat ke-33, legitimasi tentang tafsiran itu ada dalam kaidah menjawab Islam. Makanya saya berdoa kepada Allah, siapapun apologet yang menjelaskan Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, saya bermohon supaya Allah laknat. Termasuk yang mengatakan Nabi Muhammad Raja. Nabi Muhammad tidak pernah bergelar seperti itu. Jadi saya adalah orang yang sangat tidak rela Nabi saya digelari gelar-gelar yang tidak pernah Allah gelari. Satu itu. Yang kedua, saya tidak pernah ikhlas dan rela ketika ada orang Islam berbicara tentang Al-Quran dan hadis, tapi itu keluar dari otaknya sendiri, sementara dia bukanlah mufassir atau muhaddis. Kenapa saya tidak ikhlas? Karena orang-orang seperti inilah yang berpotensi menjadi asbab sesatnya umat. Itu pernah terjadi. Maka ada istilah untuk mereka-mereka, orang-orang dari kalangan Syiah, orang-orang dari kalangan Mujassimah, orang-orang dari kalangan Qadariyah, orang-orang dari kalangan Jabariyah. Coba perhatikan apa yang membuat mereka berbeda. Melulu perkara konsepsi, teman-teman. Apakah kita bertentangan dengan mereka apa yang tertulis di Al-Quran? Tidak. Tapi yang bertentangan adalah mereka coba mengusung pemahaman sendiri menggunakan akal mereka sendiri. Makanya ini yang terjadi. Kenapa Kristen itu ribuan denom? Bang Laingan menjelaskan perspektif dia, Yeshua menjelaskan perspektif dia, Mikana punya perspektif sendiri, Agatha rebutan akhirnya sama si Mikana. Kenapa Agatha dan Mikana bertengkar? Gara-gara perkataan akulah dia. Dia siapa? Tidak dijelaskan secara terang-terangan. Akhirnya gara-gara akulah dia, Mikana dan Agatha rebutan jumlah Tuhan. Yang satu mengatakan Tuhannya Tuhan gabungan, yang satu mengatakan Tuhannya manusia. Ini yang tidak boleh diikuti umat Islam. Demi Allah, menjadi apologet itu adalah menjadi orang yang badannya sebelah sudah di neraka, teman-teman. Sedikit khilaf berbicara, ribuan orang yang akan kalian sesatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah raja seks, biantar Ando, saya sebelum saya ini klimaks, maka saya adalah orang yang tidak ikhlas. Siapapun kalian umat Islam berhak menuntut orang tersebut nanti di yaumil hisab karena telah menghina Nabi kita yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati para apologet. Saya bukan siapa-siapa, saya banyak dosa. Tapi saya kalau Nabi saya yang dihina, mau kalian Muslim ataupun Kristen, saya tidak peduli. Saya berhak minta kepada Allah untuk menghukum orang-orang yang telah menjadi asbab nama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu terhina di dunia. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 104, baca baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Kalau tidak salah ayatnya, asbabun nuzul ayatnya bercerita tentang orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi hanya karena kata sahabat berkata ra'ina. Allah suruh ganti kata-kata itu menjadi unzurna supaya Nabi tidak diolok-olok, tapi kita mengeluarkan kata-kata dan diksi di mana gara-gara kata-kata kita Nabi kita di framing sampai hari kiamat. Nih ya, ini saya, maaf kalau kalian sakit hati kepada saya. Demi Allah, saya punya hak membela kehormatan kemuliaan Nabi saya. Ya, mungkin lanjut yang lain.
Bisa saya tanggapi nih sedikit? Silakan Bang Laingan. Oke, sebenarnya pernyataan saya tadi yang saya katakan dari pernyataan Uni itu tersirat bahwa ada di sana masalah imani saja tadi ketika otak kita tidak masalah disinggung masalah otak tadi ya. Makanya saya tafsirkan, mohon maaf kalau saya tafsirkan ternyata ada juga ternyata masalah imani saja juga, atau mungkin harus ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan untuk menjelaskan itu, mungkin tafsir yang Kita dikatakan. bahas aja tuh Bang. Kita bahas Oke, itu. jadi Definisi begitu. imani saja apa? Ya, saya mau tanya sama Abang, definisi imani saja itu seperti apa? Coba, saya mau mendengarkan dulu parameter Abang, lalu saya uji konsistensinya, maka saya buktikan apakah saya sepakat atau tidak. Karena saya uji dulu konsistensinya, karena kebanyakan orang Kristen ketika memberikan parameter, contoh, saya tidak terima dengan nabi yang berbini banyak. Bagi saya nabi yang berbini banyak itu cebol. Tapi ternyata nabi di kitabnya bininya banyak. Kan nggak konsisten itu. Kecuali dia ngakui bahwa Daud bukan nabi, walaupun tertulis dalam kitab kalian. Atau dia nabi palsu, akui sudah. Tapi kalau umat Kristen tidak konsisten sama statementnya, ngapain saya dengarkan? Maka mari kita uji dulu. Apa yang dimaksud dengan imani saja? Dan imani saja yang dalam tanda kutip ini negatif, yang tidak layak dilakukan oleh manusia yang punya rasional. Silakan. Oke, karena ada pernyataan Uni tadi gunakan akal gitu kan. Ada juga saya katakan tadi ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa saya masuk akal saya tentang surga itu menjelaskan itu bagaimana di sana. Jadi masuk saya dalam tahap imani saja, dalam iman Kristen ya. Makanya saya bilang mohon maaf. Saya bilang kalau masalah imani saja berarti ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya jelaskan, nggak bisa dijelaskan oleh Alkitab juga secara jelas, tapi harus ada pernyataan itu, berarti itu akan saya imani saja. Nah, jadi dari pernyataan Uni yang tadi, imani saja yang diimani, tafsir yang mana kira-kira yang harus diterima, karena banyak nanti penafsir-penafsir juga yang mungkin berbeda. Saya pernah juga dengar dalam diskusi seperti ini, itu kan tidak sahih katanya seperti itu. Berarti kan masuk dalam hal imani saja, berarti ini yang paling benar kira-kira begitu. Izin saya jelaskan ini ya. Ini kesalahpahaman orang Kristen nih. Bang, yang disebut dengan syahih itu biasanya bukan ke arah tafsir Bang, tapi biasanya hadis. Ya, hadis itu adalah informasi yang bersandar kepada Nabi, baik lisan dan perbuatannya. Nah, kenapa harus masuk kategori ilmiah? Harus jelas siapa yang menyampaikan. Karena hadis itu bisa dipalsukan, Bang. Kenapa hadis bisa dipalsukan? Nabi saya tidak pernah berbohong, tapi orang bisa berbohong menggunakan Nabi saya. Buktinya apa? Masa tahun 2000 sekian ada hadis Maryam? Sejak kapan Maryam nulis hadis? Masa ada hadis mutiara? Sejak kapan si mutiara nulis hadis? Ya, itu kenapa kami umat Islam, hadis ini memiliki konsep ilmiah yang pakai akal Bang. Metode itu muncul dari akal loh Bang. Bagaimana mungkin manusia bisa menghasilkan metode kalau dia tidak berakal? Apa metode ulumul hadis? Pertama, ketika ada orang berkata mengatasnamakan, saya mengatakan ini berdasarkan perkataan Rasulullah, maka umat Islam punya akal. Oke, apa bukti kalau itu perkataan Rasulullah? Oh, saya dapat dari si ini. Apa bukti kalau si ini itu tahu dari Rasulullah? Nah, dalam Islam ada beberapa metode untuk menyelidiki apa yang disampaikan oleh seseorang yang baru kita hadapi, yang baru kita temui, yang mengaku sebagai ulama. Ada kriterianya, Bang. Apa kriterianya? Pertama, informasi tersebut masuk di dalam banyak kitab ulama hadis. Artinya tidak ditulis oleh satu orang saja, ditulis oleh banyak orang, yang mana orang tersebut bukan orang sembarangan. Nggak ada ceritanya tukang cilok yang nggak pernah belajar tiba-tiba jadi ulama hadis, nggak boleh. Bahkan salah satu ulama besar bernama Albani itu kemudian diragukan kesyekhannya karena riwayat dia itu bukan seorang yang secara akademis, menurut beberapa ulama ya, dia adalah seorang ulama, tapi dia adalah orang yang menjaga perpustakaan. Artinya bahkan orang yang sudah ada di perpustakaan saja membaca buku, mencatatkan, bahkan Albani ini adalah orang yang ketika membaca itu buku dicatat sama dia tuh. Itu pun belum tentu diterima oleh ulama lain. Makanya ada pendapat selang pendapat antara Albani dengan yang lain. Jangan tidur tuh. Ya, jangan tidur yang lain ya. Jadi Bang, umat Islam ini sangatlah kritis Bang, nggak bisa sembarangan. Nah, tafsir itu apa maknanya Bang? Tafsir itu adalah bagaimana cara seseorang memahami ayat yang dimaksud. Tetapi yang Muhammad, maaf nih Bang, yang Muhammad, ayat-ayat yang jelas,
Tuhan kita ini bukan Tuhan yang jahat sengaja bikin bingung bang. Kayak mohon maaf Yesus tuh, akulah dia. Dia siapa om? Bapa, Anak, Roh Kudus, atau akulah Lucifer, atau akulah Mesias? Bingung nih. Makanya bikin nama Gata berantem. Akulah dia, kata dia. Muridnya aja ketika berkata dia, hati-hati dengan ragi Farisi. Jangankan Anda yang hidup di 2025, murid-muridnya aja nggak ngerti sama ucapan dia. Makanya Yesus bilang, betapa bodohnya kalian nggak ngerti begitu. Saya nggak bicara tentang roti, saya lagi bicara tentang kemunafikan orang Farisi. Murid yang hidup sejaman dengan dia aja nggak ngerti dengan omongan dia. Ini kalian mengartikan apa yang tertulis seenak udel kalian. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia yang menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia yang ngajarin. Allah suruh dia ngajarin. Saya sebagai seorang dosen bawa buku ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Apakah saya sebagai guru suruh murid saya, nih murid-murid baca buku ini, kalian pahami sendiri? Tidak. Saya akan jelaskan buku ini isinya tentang apa. Ini yang disebut dengan apa? Mengajar dengan sandaran yang jelas. Jadi ketika abang bilang tafsiran beda-beda, saya minta tunjukkan sama saya tafsir mana yang abang mau bentrokkan. Mari kita bahas yang membuat umat Islam ini terbukti sebagai agama yang gagal diambil Al-Quran sebagai kebenaran. Oke, boleh saya tanggapin? Belum. Saya sama Bang Boleh Lainan. saya tanggapin? Belum. Masalah tafsir, saya belum, tunjukkan belum. tafsir yang beda-beda. Ando, Iya, Ando diam dulu, soalnya ya. kau masuk di rumah orang Ando. Ceramah terus. Bukan Iya, kau memang diajak saya berdiskusi disini di sini Ando. Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. Thailand. Di sini memang saya yang ceramah, kan saya narasumbernya. Dari tadi Tadi gereja. beda-beda tentang instruksinya satu edukasi. masalah. Hehehe. Dari Iya. tadi bang, dari tadi bang Langian Purba ini sopan dalam berdiskusi. Makanya kami angkat topik kepada beliau, seorang guru agama Kristen dia Uni. Iya. Jadi kenapa saya panjang lebar bicara seperti ini? Karena Bang Lainan menyalahpahami metode ilmiah dalam Islam. Harus panjang kali lebar ini, satu SKS memang. Ya, perhatikan baik-baik Bang Lainan. Al-Quran bukanlah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukanlah tafsiran Al-Quran. Saya balik. Al-Quran bukanlah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Pahami itu. Oke, begini saja Kak. Untuk mengetahui ajaran itu benar atau tidak, dia kan selalu berkata-kata tentang akan datang. Jadi kita uji dengan perkataan itu, apakah terjadi atau tidak. Seperti Oke. itu ya. Oke, siap. Mari kita buktikan sama-sama kawan-kawan. Saya akan membawa dua data di mana Yesus pertama berbohong, kedua perkataannya tidak tergenapi. Anda juga tunjukkan ya yang sama ya. Baik. Kamu bawa ayatnya. Saya bawa ayat juga. Oke. Bentar. Tentang Baca membuat- Matius 16:28, saudaraku. Tidak, Kak. Menurut saya Kak, begini. Jangan menurut Anda, Bang. Tunjukkan di Al-Quran. Kok tunjukkan di Al-Quran? Kalau Ya. menguji apa yang disampaikan Menguji Al-Quran gagal, Al-Quran, bacakan Kak. apa Begini, isinya. seperti itu, Kak. Ujilah Kalau Al-Quran. iya, Anda gitu, boleh Kak. uji Al-Quran Ya, asal punya begitu. ilmu. Tapi saya juga mengambil ayat di dalam Alkitab ini Boleh, untuk boleh. Ya, saya tunggu ayat. Ayat. Alkitab ini ya, begitu. Iya, kan Anda bilang nih apa yang tertera di Al-Quran itu tidak sama sekali terjadi. Beda ya, belum terjadi dengan tidak sama sekali terjadi itu beda. Sekarang saya akan tunjukkan, ada hal yang disampaikan Tuhan Anda itu tak terjadi, gagal, ya. Ya, saya tunjukkan datanya, teman-teman perhatikan. Itu tidak Matius, Artinya Anda kan motong saya, ini katanya. Sabar Yesua. Saya paling nggak Akan bisa kalau lagi digenapi. model pembuktian ini Yesus tidak ganggu itu. terjadi, tapi akan digenapi ya. Yesua di sini bukan debat Iya. kusir Yesua. Kalau debat kusir jangan sama saya sekarang. Saya lagi model paku kecabut nanti. Ya, kita pakai data, bukan debat kusir. Anda bantah dengan data. Apa yang disampaikan? Matius berapa tadi? 16:28. Begini Kak, maksud saya begini, ujilah Aduh, Mak Jang. Quranmu. Apa yang dinubuatkan di dalam Quranmu, Tidak ada buktikan dalam Ya. Al-Quran itu. Quranmu itu menepati Al-Quran tidak pernah perkataan itu, menubuat- ya. Yesua tadi sudah Ya, nggak dijelaskan apa-apa. sama Uniriva Kalau dia punya bahwa banget, nggak dua apa-apa. bantahan yang akan engkau argumenkan dan Uniriva juga membawa dua problem bukti. Coba kau bantah di situ. Silakan begitu. Jadi tenangkan dulu jiwamu. Iya, tenangkan. Komal goyang guys, tap-tap layar teman-teman. Tolong teman-teman. Oke, silakan. Tolong teman-teman sampaikan 500k untuk tap-tap layar. Bahaya Komal Ustadz Arif.
Ustaz Arif mau rungkat, teman-teman tap-tap layar. Ini Buktikan bentar dulu lagi yang videonya rungkat. perkataan ya, perkataan yang Oke, saya dalam dulu. Quranmu ya, di Quranmu. Apa ini kok saya yang membuktikan? Kamu yang membuktikan Al-Quran saya gagal, saya buktikan kitab kamu gagal. Gimana ini? Begitu caranya. Saya Ya, dulu kamu kalau gitu. buktikannya. Ladies first ya. Buka Matius 16:28 Bang Nero, Bang Kaisar Nero. Go ahead. Anda buktikan Al-Quran gagal, kami akan buktikan kalau Bibelnya gagal. Yes, exactly. Itu caranya. Saya kan tidak belajar Quran, ya. Iya. Tadi kamu yang Kalau kami tadi aku tidak. mengatakan kamu membuktikan. Berarti kami- kau suruh kalau- kami membuktikan Al-Quran gagal gitu. Iya. Ah, enak Iya, kali Baca kau. di ayat Quranmu dan Masa aku Iya. harus membaca yang akan terjadi Al-Quranku? di masa akan datang dan Iya. Jadi Kami tidak mungkin Buktikan yang membantah sudah terjadi Al-Quran seperti kami. itu, ya. Anda aneh-aneh ini. Kami Aduh, yang Bang disuruh Jang. untuk membuktikan Al-Quran kami gagal. Nggak mungkin lah. Yesus. ya, tenang Bang Natu, tenang Bang Natu. Kita langsung ini. Ya. Coba kau baca Bukan di Yesus. imamat. Bukan Matius 16:18 Bang. Oh, Itu apa Matius, itu Bang? Matius. Sorry. Ya Matius 16:18. 16-18. Ya. Baik. Itu caranya. Lulu. Ini perkataan tinta merah ini. Yes, bacakan silakan kawan-kawan. baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mengusainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Matius surga. 16:18. Matius 16, oke, Matius 16:18 ya kita. Benar itu ya? 28 kali 28 kali ini. 16:28, Ya, sorry, 16:28, sorry. Oke. 16:28, maaf Bang. 16-28, baik. Sorry. ah. Besarkan Bang Nero, Ustadz Arif, biar sama-sama kami. Nah, kok imamat Oke. 16:28 lagi? Kok ini lagi, kok nggak mau ketemu ya? Iya Apa memang sudah gitu, di-blok? aku pun kayak gitu. Aku pun kayak gitu loh, pas aku klik Ya udah, yang aku Matius buka nih, aku 16. buka nih. Iya, emang kayak Buka. gitu loh. Aku juga Baik, larinya kayak ini imamat ada loh ini. Bang. Ini ada, oke. Silakan Oke. baca. Aku berkata, Pak Nero, bacakan Pak Nero. aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Loh, katanya mati semua ini. Jadi Bang Nero, di situ sudah tertulis ya, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai raja. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Siapa dia? Sebutkan Yeshua. Yohanes di Pulau Ya, Patmos, coba. Patmos ya. Sebab itu ada kitab Wahyu. Yohanes. Ya. Oke. Sebab Kapan itu Yohanes ada ketemu kitab Anak Manusia Wahyu. datang sebagai raja? Oke, baca di kitab Kapan- Wahyu. Iya, iya. Yes, Enggak, yang saya dia- tanya, Yohanes yang membuat- saya tanya, Yohanes tunggu dulu bentar. jelaskan di Yang sana saya ya, Yesus tanya, itu adalah Alfa kapan dan Anak Omega, Manusia ya. datang? Yeshua, saya tanya, kapan Anak Manusia datang? Yang menemui Yohanes itu Anak Manusia, betul? Ya, betul, benar. Oke, Sebab berarti itu ada Yesus kitab sudah datang Wahyu, kedua ya. kali ya. Oke, Di kitab teman-teman Wahyu diaku itu ya. adalah Yesus Wahyu sudah Yeshua, ya. datang kedua kali ya. Bisa tanggapi Uni? Tidak. Ayat. Ya, Tidak. bentar saya ke Yeshua dulu. Awal Saya Dalam ke Yeshua dulu. penglihatan roh ya. Aduh, ini Yohanes gimana itu nih? Katanya di Pulau datang, tiba-tiba Patmos penglihatan nih. Yang benar melihat- mana nih? Konsisten lah. Itu tanda itu. Tanda on. Teman-teman, ternyata Yesus sudah datang yang kedua kali. Jangan tunggu lagi, kedatangannya udah datang, teman-teman. Tidak. Kata Yeshua. Kakak, kamu kan salah memahami ya. Loh, Yohanes anak Yohanes itulah manusia, yang dengar Yeshua. sudah mati Di sebelum dalam nubuatan melihat itu, anak kekuasaan manusia Yeshua itu. akan Sebab itu datang. ada tulisan kitab Wahyu. Yeshua, Dijelaskan Yeshua. di sana ya tentang Yeshua, itu ya. Yeshua, dengar. Anak yang datang ketemu Yohanes itu anak manusia atau bukan anak manusia? Coba tunjukkan bahwa yang datang anak manusia. Silakan. Mana Ya, datanya? dia adalah Yeshua itu. Kan di dalam dunia ini dia dipanggil Anak manusia ya. bukan? Yang Ya, saya dia tanya, dipanggil anak yang manusia. menjumpai Yohanes di Pulau Patmos anak manusia atau bukan? Coba tunjukkan Ya, data anak ya, manusia. dia Yeshua. Yeshua kan naik ke Mana, surga. mana? Datanya mana? data? Datanya mana? Datanya mana? Oke. Datanya mana? Oke ya. Baca Datanya di mana? kitab Wahyu ya. Semua Iya. dijelaskan di sana ya. Iya. Tentang Mana? Yeshua itu ya.
Ya, di mana ayat berapa? Oke. Sebentar. Ya, tunjukkan ayat berapa. Anak manusia datang menemui Yohanes. Teman-teman, kalau Yeshua berhasil membuktikan bahwa anak manusia telah datang kedua kali, maka sudahlah Kristen jangan tunggu lagi Yesus datang. Dia udah datang kedua kali ya. Sabar ya. Kalian terangkat sendiri nanti. Yesus tunjuk. ternyata sudah datang kedua kali, teman-teman. Oke, saya baca ya. Bukan datang Ya. kedua kalinya konteksnya di sana. Loh. Katanya Yesus ketika naik ke surga akan datang kedua kali menjadi anak manusia. Kalau dia udah turun ngapain lagi? Dia ditunggu udah datang di Pulau Patmos, Bang. Mana Itu sih kan ini, Bang? pemahaman Pak salah. Berarti datang Pemahaman ketiga Kakak di situ kali. salah, ya. Itu Berarti nih. datang ketiga kali, Bang. Itu- Jangan gitulah. Saya ini bukan orang botol, Bang. Yesus Kalau kan datang kedua kali, artinya pertama datang sebagai anak Maria, Ber- kemudian datang sebagai anak manusia. Berkata-kata tentang muridnya ya. Gitu. Berkata-kata tentang muridnya, tidak semua yang akan mati yang melihat dia pada saat itu. Sebelum Yesus itu Ya, mana ini ya? menjadi Kata-kata raja. mana? Iya. Seperti itu ya. Mana ini ya? Mana? Mana ayatnya? Kalau anak manusia datang kedua kali menemui Yohanes. Yesua, kita butuh dalil tekstual yang tertulis, bukan omong-omong. Silakan. Saya tunjukin. bantu menjawab. Kalau nggak Yesua nggak menjawab, saya carikan jawaban untuk umat Kristen dari situs Kristen ya. Biar Oke. Gini. Sebelum Bang Laingan, karena saya orangnya kritis, saya suka belajar. Bentar Saya ya. punya jawaban dari orang Kristen sendiri, yaitu Ibu Rita Wahyu ya, bahwa Yesua itu berbeda dengan Ibu Rita Wahyu ya. Saya jawab Oke. ya. Bentar. Kitab Wahyu ya. Wahyu 1 ya. Saya baca ya. Hmm. Saya baca ya. Hmm. Kitab ini mengandungi peristiwa-peristiwa yang dinyatakan oleh Yeshua HaMashiach. Tuhan memberitahukannya kepada HaMashiach. Hmm. Mana datanya? Mana? Dan berarti HaMashiach menunjukkan apa yang segera harus berlaku di itu Ya, kepada udah. hamba Tuhan. berarti Yesus HaMashiach sudah datang mengutus kedua kali ya. malaikatnya untuk memberitahu Yohanes hambanya semua peristiwa itu. Yohanes menceritakan segala yang telah dilihatnya itu. Ya, Apa ini, inilah laporannya. Udah ya? Mana Udah ya? ada apa lah ini? Udah biarin aja. Perkabaran pada Tuhan dan Yesua. hal yang Yesua, di Wahyu itu kan ada judul, ada salam kepada 7 jemaat, ada juga penglihatan di Pulau Patmos. Itu lihat dulu Ini- perikopnya yang mana gitu, jangan cucut. Kitab Silakan. Wahyu ini adalah semuanya penjelasan tentang Yesua itu. Ya udah nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa Bang Dato sama Bang Nero nggak apa-apa. Artinya Yesus sudah datang kedua kali. Si Yesus Tidak. nggak bisa loh. Udah kiamat Kok dong. tidak? Loh, sebagai katanya raja, udah Yesus Bukan datang. datang kedua kali. Gimana? datangnya Yohanes itu sebagai raja. mendapat Ini yang benar, Bang penglihatan di Lailan Pulau atau Yesua ini Patmos, sekarang? Gimana yang benar nih? Sebelum Bang Yohanes Lengan, itu berarti mati ya. diam dulu. dia sudah Yesua dari melihat tadi ya, nggak jelas nih. Udah di- Yesua diam. Saya mau di sama Pulau Bang Lengan. Patmos Bang, seperti udah itu. iya udah dah. Ya. Bang Lengan, berarti abang akui ya kalau dia datang sebagai anak manusia yang jadi raja ya. Sebagai raja. Oke, Memang benar ya. Yesua itu raja di Aduh, Mas surga. Jang. Heboh Dia kali datang lo ke orang surga Kristen ini. sebagai raja ya. Iya, berarti kalian sudah akui kalau dia udah datang kedua kali ya. Bukan datang kedua kali, kalau dia datang kedua kali nanti sebagai hakim. Loh, Bukan di Bang, dunia ya. datang tapi kedua dia kali itu di maksudnya surga ya. apa, Bang? Datang kedua Untuk kali itu, Bang, menghakimi kedatangannya orang kedua, yang Bang. Mana tertulis akan di situ? datang. Saya akan datang kedua kali untuk menghakimi. Kalau gitu dia bohong. Harusnya saya akan Makanya datang ayat ketiga itu kali untuk tidak- menghakimi. Tidak mengatakan Oke dia deh. sebagai di sana Dah, sebagai saya raja. nggak tahu nih mana yang pendeta. Saya kasih teman-teman jawaban dari Burita Wahyu ya. Sama Silakan. sekali berbeda dengan jawaban orang berdua ini teman-teman. Silakan, Ini silakan. makanya bingung. Tidak- Kalau tidak saya jauh beda jadi nih, Kristen, lanjut. saya akan tunjukkan berbeda, Bang. Makanya saya bingung kalau jadi Kristen saya ikut Yeshua atau Pak Laingan atau Burita Wahyu teman-teman. Yang notabene-nya adalah seorang pengajar kitab yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Mari kita dengarkan bagaimana Burita Wahyu menjabarkan ini ya. Kita ke data, guys. Ya ini umat Islam tuh kadang gini loh, membantuin kalian yang nggak ngerti loh. Ya, besarkan dulu Ustadz Arif, kita tunjukkan. Teman-teman perhatikan di sini ya. Ini sarapan pagi Biblika. Ya, lihat ya. Ini Ibu Rita Wahyu ya. Di sini bertanya, jemaat Kristen bertanya, siapa yang tidak akan mati dalam Matius 16:28? Teman-teman tahu tidak jawaban Bu Rita Wahyu? Nih teman-teman, ini beda banget sama orang dua ini guys. Nih, ya. Perhatikan teman-teman, ini jawaban ilmiah nih, ya.
Ayat 28 ini pada umumnya dianggap sebagai suatu ayat yang sulit ditafsirkan. Hebat Bapak dua ini bisa mentafsir ya, padahal Burita Wahyu saja bilang ini sulit. Yesus Kristus mengatakan bahwa sebagian dari ke-12 muridnya tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus sebagai Raja. Ya, dialah Yohanes Diam dulu, Yohanes Pak. itu yang Saya melihat. belum Diam selesai, saya lagi kau baca Yosua, doang. kau sudah dibacaan. Saya Kau nggak lagi tahu jawab, baca. diam. Itu ada kitab Jadi emosi Wahyu, nama ya. kau. Diam dulu, Saya diam. lagi baca. Kitab Wahyu itu adalah kitab terakhir ya. Diam lagi dulu baca. kau. Kau bisa kau nggak Itu dikasih adalah- jawaban ini? Jangan nyerocos. Jawaban Nggak bisa yang diskusi lagi kau. baca. Apakah itu ya? Apa ini? Saya lagi baca Oke. Yosua. Saya juga Ya. apa? Saya lagi baca. Saya Doa. lagi baca. Aduh, apa sih ini? Nih. Memang ada yang menafsirkannya bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah Yohanes dengan mengacu kepada Wahyu pasal 19 sampai 22 bahwa ia melihat penglihatan Yesus sebagai raja. Namun hal ini kurang tepat. Mengingat bukti tekstual Alkitab tidak menunjuk kepada satu orang saja, melainkan kepada beberapa orang karena ditulis dengan bentuk jamak. Makanya ini dikatakan ilmiah karena pendekatan linguistik. Asian there are some ton of those hot here has tekoton. Itu ya, standing plural, hotines hoop. Intinya ini penjelasan pakai kaidah linguistik. Dan mari kita baca di sini catatan tense infinite ya, tone definite article, hashtag koton verb. Malas panjang kali pun kalian dibahas nih. Dengan ini jelas sekali bahwa bentuk kalimat yang ditujukan kepada orang plural atau jamak ini tidak bisa ditujukan kepada Yohanes seorang saja. John Calvin memberikan tafsiran. Nih tafsirnya beda-beda nih. Tadi Pak Laingan bilang nih, saya bingung tafsirannya beda-beda. Kalian berdua aja beda sama Burita Wahyu, beda sama John Calvin. Nih, saya tanggapi nih ya. Bentar dulu Bang, saya baca data kok dipotong-potong sih. Ini ilmu loh. Saya nggak suka kalau orang udah nggak pakai data minta waktu pula bicara. Saya baca data. Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. John Calvin memberi tafsiran bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Raja pada hari Pentakosta, saudara-saudara. Ada juga tafsiran lain yang mengatakan Yesus Kristus menjadi Raja pada waktu Yerusalem di Bait El dirobohkan sebagai hukuman terhadap Israel pada tahun 70 Masehi. Yang lain mengatakan bahwa Yesus datang sebagai Raja dalam perkembangan yang cepat dari jemaat Kristus tahun 40-80 Masehi menyebar sampai jauh ke barat. Namun tafsiran terbaik, 3 tafsiran loh ini, ditambah lagi tafsiran kalian. Nih bicara tafsiran nih. Namun tafsiran terbaik dari ayat ini adalah tafsiran yang dikemukakan oleh Profesor H. Ridderbos dan Profesor W. Michaelis. Mereka menafsirkan bahwa di sini Yesus Kristus benar-benar berbicara tentang kerajaannya secara penuh, sebagaimana kerajaan itu akan terwujud pada akhir dunia. Tetapi kerajaan yang penuh itu sudah mulai dan menjadi nyata, bla 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 bla. Jadi satu ayat yang ditafsirkan oleh orang Kristen yang ada di Komal kita ternyata memiliki 5 tafsiran berbeda, saudara-saudara. Nih, bisa tanggapi nih. Ya, bisa tanggapi nih. Oke, pertama tadi raja, karena konteksnya memang raja di sana, bukan sebagai hakim. Kalau dia datang kembali nanti dalam pengakuan iman kami adalah dari Alkitab juga, dia akan datang kembali untuk kedua kalinya sebagai hakim untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Tapi Anda ikut datang tafsiran siapa, Pak Lengan? semua Anda karena kata plural itu jamak di sana bukan hanya kepada bukan hanya kan berarti termasuk juga, bukan Enggak, hanya. yang saya tanya itu bukan itu. Yang saya tanya itu Anda ikut tafsiran siapa? Ikut tafsiran Calvinis, John Calvin atau siapa? Semua beda-beda benar. tafsirnya. Semua Berarti benar mengarah berarti kepada berapa Yohanes kali juga Yesus benar. datang tuh? Berapa kali dia datang tuh? Kepada jamak lah pada ini, kepada berbanyak orang. Jadi bukan hanya kan ada katanya bukan hanya kepada Aduh, semua benar lagi. Di Pentakosta udah Nah, datang. jadi Pada tahun yang 40 sudah pasti- datang. Berapa kali datang tuh Abang?
Karena Berapa Yesus kali itu mengatakan datang, Bang? kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia, katanya, berarti lebih Iya, mahal. berapa kali dia datang, Bang? Tapi kalau datang kedua kalinya nanti sebagai hakim nih, bukan sebagai Bang, kok datang kedua kali, Bang? Udah 4 kali datang, semua kan benar tafsirannya tuh. Tahun 40 udah datang, Nah, di Pentakosta itu udah datang, kepada Yerusalem hancur jamak udah kan, datang. Mau bilang kepada- pula datangnya ketiga kepada kali. orang. Apaan sih, Jamak Bang? yang tadi yang dibahas oleh Udah, siapa tadi? yang nggak nulis itu? lagi, Mbak. Saya mau bahas bahasa Indonesia sekarang. Abang misalkannya datang ke rumah saya. Abang Nah, datang ke lanjut. rumah saya main sekali. Terus Gimana abang nih, bilang, datang saya kedua kali nanti membawa termos. Bukan datang kedua kali kan di sini katanya. Aduh, ada enggak katanya kedua kali? Oh, Anak gitu. manusia Oke, datang ya. sebagai raja. Oke, mari kita Kapan lihat. itu terjadi? Ada kepada Yohanes tadi. Tapi bukan hanya itu, ternyata bukan hanya itu, kan itu. Bukan hanya itu kan pernyataan yang dibaca Uni yang tadi. Ada banyak penafsir. Ya, tapi bentar, semua saya itu benar. kasih data dulu, Bang. Kalau saya ini gini loh, Bang. Saya tuh suka menggunakan paradigma orang yang memang kredibel. Artinya dia adalah scholar, ya. Lanjut. Mari kita baca, teman-teman. Matius 24 nomor 23 sampai 26, ya. Itu Oke. akan datang sebagai hakim kan, menghakimi. Lanjut. Mbak, saya kan belum baca Lanjut. ayatnya. Lebih baik kita baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dalam Lukas 17:23 ia mengatakan demikian. Dan orang yang berkata kepadamu, lihat ada di sana, lihat ada di sini, jangan kamu pergi ke situ. Sementara ketika dia berbicara seperti itu, ternyata kalian umat Kristen mengatakan dia datang di sana, dia datang di situ, dia datang ke sana, dia datang ke situ. Yesus memperingatkan supaya tidak percaya dengan adanya orang yang mengklaim bertemu dengan Yesus di sini, di situ, di sana, di situ. Tiba-tiba kalian umat Kristen mengatakan dia sudah datang di mana-mana. Bahkan datang berpakaian ketemu sama Handayani dengan menggunakan kolor. Itu ada videonya. Bahwa pada saat saya dijamah oleh Tuhan, waktu pada saat itu Tuhan datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkolor. Yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan saya. Dia Tuhan yang mengubah hidup saya. Kenapa dia datang dalam keadaan kotor? Karena manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saya adalah manusia yang berdosa. Saya adalah manusia yang hina. Saya adalah manusia yang penuh dengan segala hina, segala busuk yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Roh saya, dia datang dalam keadaan kotor. Karena dia datang serupa dengan hidup saya waktu pada saat itu. Dia datang dengan tangan yang berlubang paku. Dia datang dengan kaki yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku itu tanganlah yang menjamah saya. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan Yesus Kristus yang membentuk saya di rahim ibu saya. Sejak pertama usia saya masuk di rahim saya, di rahim ibu saya, saat itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjamah hidup saya. Dia itu Yesus, bro. Dia itu Yesus. Nah, kemudian di sini dikatakan, bahkan Berita Wahyu menuliskan bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua. Ditulis di sini. Rata-rata situs Kristen, dogma Kristen mempercayai Yesus akan datang kedua kali, Bang. Iya, sebagai Ini raja mainstream yo. Diam dulu Yeshua. Lah saya lagi ngebantah perkataan Bang Lengan nih kalau dia tuh datang berulang-ulang kali, ya. Berulang-ulang kali. Bahkan saya lihat 1 Tesalonika pasal 4:17.
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tertinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kedatangan dia. Yang diklaim doktrin oleh umat Kristen kedatangan kedua kali. Ini udah nggak bisa dikatakan kedatangan dua kali. Hancur doktrin kalian. Karena dia sudah datang berkali-kali. Bukan Temu itu. Handayani pakai kolor. Kan saya, Lanjut. Bang, saya bicara doktrin. Doktrin dan kitab kalian itu kalian usung. Ya, lanjut. Kisah para Rasul pasal 9, pasal 1 nomor 9. Atau katakan saja sudah, Yesus itu nanti datang bukan kedua kali itu. Tapi itu datang kesekian kalinya. Karena dia udah turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Doktrin datang kedua kali ini yang mau saya bahas. Akui saja. Kalau Anda mengakui bahwa itu bukan kedatangan kedua kali Uni, tapi kedatangan keberkali-kalian Uni, karena udah datang berkali-kali. Nah, mari baca. Kisah para Rasul pasal 1 nomor 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini poin saya, Bang. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini Bang orang bilang nih, orang ini datang kembali itu dengan cara sebagaimana ketika dia nggak nyelinap-nyelinap Bang datang Bang. Tapi kedatangannya sebagaimana ketika dia naik ditengok oleh banyak orang, maka nanti turunnya pun akan dilihat banyak orang. Tapi ternyata orang Kristen bilang apa? Ditentang perkataan orang-orang ini. Dia sudah datang menyelinap ketemu Paulus, menyelinap ketemu Yohanes, menyelinap ketemu si Handayani pakai kolor, menyelinap ketemu Yusuf Manukbulu sendirian, menyelinap kepada para murtadin, lalu diangkat ke kamar mandi. Sebentar Bang. Menyelinap ketemu sama salah satu artis yang ketemu Yesus turun dari langit ke Mekah berkali-kali Bang. Sementara orang berdua ini bohong nih. Ya. Akui saja. Konsistensi Bang, kejujuran itu yang dibutuhkan di sini. Ketika ada orang ini berkata, orang yang naik ini dia akan turun sebagaimana dia naik. Itu apa? Dengan cara dilihat banyak orang. Orang Kristen bilang dia ketemu sama Yusuf Manubolo, tangannya bolong. Yusuf Manubolo memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang tangan itu. Itu videonya ada Bang. Tapi tidak semua Kristen ya yang seperti itu ya. Saya lagi cerita tentang Kristen-Kristen yang ada. Ketemu si artis Oktaviani tuh yang nangis-nangis, ketemu Tuhan di Ka'bah Bang, ketemu sama Handayani pakai kolor Bang turun dari langit Bang, ketemu sama Paulus Bang terguling-guling ketemu Bang. Artinya di sini ketika orang berdua ini mengatakan, hei orang yang kalian lihat ini itu akan datang kedua kali sebagaimana seperti dia naik ke atas. Tiba-tiba dia nyelinap. Dia nyelinap Bang sembunyi-sembunyi ketemu Yohanes di Pulau Patmos. Nyelinap ketemu sembunyi-sembunyi sama Paulus. Maka yang benar ini siapa? Apakah orang berdua dalam kitab Anda ini pendusta atau orang yang mengaku bertemu? Diam dulu. Bukan di dunia. Saya cuma mau nanya, siapa yang berdusta di antara kedua ini? Pertama, yang mengaku bertemu Yesus di sana dan di sini, karena Yesus peringatkan jangan kalian percaya ketika ada orang yang mengatakan bertemu Yesus di sana sini, atau orang yang berdua ini Bang yang berbohong. Silakan Bang jawab. Silakan dijawab Bang. Silakan. Oke, pernyataan teman saya tadi juga salah satunya Uni tadi kan udah menjelaskan pernyataan siapa tadi itu, yang pernyataan siapa tadi lupa juga saya namanya, jadi otaknya gara-gara ceramahnya Uni. Yang pertama, sebagai raja saya katakan tadi karena di dalam iman Kristen itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu, perjanjian lama itu datang sebagai Mesias ya, untuk menyelamatkan. Itulah perjanjian lama. Mesias itu dinyatakan adalah untuk menyelamatkan umat. Nah, yang nanti datang kedua kalinya, janji Yesus memang dia datang kedua kalinya, memang aku datang, anak manusia datang sebagai hakim. Itu pernyataan yang kedua tentang janji perjanjian baru kami. Itu yang kami nantikan, janji itu. Dia akan datang memang. Bukan itu pertanyaan saya Bang. Saya lagi nggak nanya doktrin Abang. Buat apa Abang menjelaskan hal yang saya nggak minta? Saya nggak minta itu. Datang kedua kali yang tadi gitu kan. Mohon maaf. Yang mana? Abang jelasin yang mana nih? Tunggu, saya Bang, diskusi itu straight to the point. Ketika saya bertanya, mana yang berbohong nih?
Ada dua orang yang berpakaian putih bilang, "Hei, orang yang naik ke surga ini nanti akan datang lagi sebagaimana dia naik ke surga." Waktu dia naik ke surga yang nonton banyak, Bang. Tapi ketika ada orang-orang yang mengatakan saya ketemu Yesus, itu sembunyi-sembunyi, Bang. Di Pulau Patmos ketemu, di kamarnya sendiri ketemu. Maka pertanyaannya, yang berbohong ini siapa? Orang yang berdua ini, loh, kok nggak berbohong? Orang berdua itu bilang. Jelasin udah Uni potong, itulah nggak diskusi. Saya tanya, enak sama Uni sekarang kok jadi begini? Bang, kenapa saya begini? Karena Anda sedang menjelaskan doktrin Anda yang saya tidak butuhkan. Saya nggak butuh doktrin. Yang mengusik doktrin kami sehingga saya jelasin supaya tidak salah Doktrinnya paham. mana? Oke, yang mana doktrin yang salah? Kedatangannya kedua kali, katanya kan Uni keempat kali, kelima kali kan Uni bahas doktrin datang kedua kali sehingga saya luruskan. Abang luruskan. Maksud doktrin kedua kali itu apa maksudnya? Makanya saya jelaskan di dalam perjanjian lama Yesus datang sebagai Mesias, di dalam perjanjian baru Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim. Nah, itu dulu supaya Bang, tidak di perjanjian baru dia datang sebagai anak Maria, Bang. Ini gimana ini? Ya, Mesias. Sebagai Mesias. Kan itu jelas. Enggak terima Bang, juga tunggu. sebagai Mesias. Yesus berapa kali datang ke dunia, Bang? Saya tanya. Pertama datang sebagai Mesias. Itulah janji yang kedua datang sebagai apa? Sebagai hakim. Yang ketiga datang sebagai apa? Yang datang Yesus menyatakan pernyataan. Berapa kali Yesus datang ke dunia, Bang? Ini belum selesai bicara, tapi Uni yang framing Alkitab kami itu kami yang menjelaskan. Saya lagi nanya definisi datang kedua kali itu Itulah apa? nggak enak diskusi sama Uni tadi, kami diskusi. Memang nggak enak, Bang. Kalau diskusi sama saya menjelaskan doktrin yang tidak kami framing orang apa? yang dengar di sini pada akhirnya Uni ternyata begitu nggak enak Enggak, didengar. yang framing yang mana, Bang? Framing saya yang mana? Coba. Satu, dua kali, 5 kali datangnya gitu. Oke, gini aja, anggap saya bodoh ya. Anggap saya hilangkan semua yang saya sampaikan. Teman-teman jangan dengarkan yang tadi. Saya tanya sama Bang. Yesus ke dunia berapa kali datang, Bang? Tujuannya untuk menanya itu dulu saya bertanya. Jadi saya tanya, Yesus berapa kali datang ke dunia? Itu aja simpel. Tadi pertama datang dijanjikan, makanya ada perjanjian. Saya tanya, perjanjian baru. Yesus dalam kitab Anda berapa kali menyatakan diri akan datang ke dunia? Jawab saja sudah. Lari konteks kita nih. Kalau diskusinya begini nggak nyambung kita. Saya lagi kan saya bilang kalau doktrin kalian jelasin di gereja. Kami bukan orang Kristen. Ini usik doktrin kami kita datang ke Yang mana yang kami usik? Yang saya usik doktrinnya mana? Saya membacakan doktrin, bukan mengusik. 4 kali, ke 5 kali, Oke. berapa kali? Makanya saya tanya, tapi nggak mau jelas. Yesus pernah nggak datang ketika di zaman Paulus ke dunia? Nggak datang, tapi menyatakan dirinya dalam penglihatan yang dilihat. Menyatakan diri ini maksudnya gimana, Bang? Bukan berarti bukan sosok dia yang hadir ketika si Paulus terguling-guling, gitu. Kan bukan lagi sebagai manusianya yang saya katakan. Nah, di Pulau Patmos sebagai manusia nggak dia datang? Enggak, tapi dalam kerajaan. Berarti tadi kita bicara panjang kali lebar dibantah sama Anda. Ketika dikatakan di situ bahwa di dalam Matius tadi bahwa anak manusia ketika ada yang tidak akan mati ketika melihat anak manusia datang sebagai raja, Anda bantah. Kembali kita ke premis awal, teman-teman, dibantah sekarang. Matius 18 bahas tapi dijelasin udah dipotongin gitu. Kan sebagai raja, sebagai hakim kan beda Uni. Anak manusia, Anda tahu tidak? Mesia itu sebagai raja kekal. Kapan Kenapa? itu? Raja Kenapa ayatnya dipelintir? Kenapa ayat dipelintir, Bang? Ulangi. Bagi agama Bang Nero, buka ayat tadi, Bang. Bang Kaisar Nero, buka ayat dalam bagi Matius agama Yahudi 1928 Mesias tadi. itu harus sebagai raja. Kok Mesiahnya dihianati seperti ini? Kan begitu. Ada kerajaan. Enggak, saya bahas kembali ke ayat tadi. Saya mau kembali ke ayat tadi. Kerajaanku bukan dari dunia, karena masalah konteks kerajaan dibahas di sana. Saya lagi nggak bahas kerajaan, Bang. Saya lagi ngebahas perkataan Yesus yang berkata, di antara muridku ini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja. Bukan roh. Sebagai raja. Dia sudah datang sebagai raja di surga ya. Matius berapa Uni? Yohanes Bentar. Yohanes itu yang menyaksikan cara berdiskusinya seperti itu. Sabar. Matius 16 nomor 28, Bang. Saya akan buka, Bang. Baca baik-baik. Jangan dipelintir kitab kalian. Jangan dipelintir. Jujur, sebagai kitab raja. kalian jujur. Apa tugas raja, apa tugas hakim kan beda nih.
Saya lagi nggak nanyain tugas top tupoksi bang, lagi nanya. 628 ya? Matius pasal 16 nomor 28. Oke, gantian Pak. Sabar saudaraku. Pertanyaan tentang Sabar. agama Islam. Oh, yang tadi tah. Nah, tentang Ya, pakaian baca yang itu Muhammad Bang ya, Lengan, Muhammad- baca. Muhammad- Bang Lengan baca. Belum Uni Bang Lengan baca. ayat 16 tadi dikatakan kan saya bilang ayat 28 nih. Aku kan kasih tahu ayatnya malah. iya Iya. coba saja dicoba. Iya, baca aja ayatnya. Coba moderator. Karena bagi kami dia sebagai raja kapan? Saya tanya abang baca dulu ayatnya. jangan Coba digedein dipelintir. sedikit moderator bagi dua belah. Moderator besarkan aja moderator, nggak apa-apa. Aku besar ini. Nah, tuh. Baca bang, baca baik-baik bang, jangan dipelintir bang. Ikro bang, ikro. Silakan dibaca. Kita tuh butuhnya yang jujur. Kalau jujur kita nggak akan berdebat. Saya nggak suka ditipui laki-laki bang, malas saya. Masa perempuan sesuper power saya ditipui laki-laki? Depan rame lagi ditipui. Tak kicua di nantarang. Aden indah niyo. Atau kicua di nantarang bang. Makna Masa saya- sebagai hakim dan makna sebagai raja harus dibedakan. Bang, baca dulu Yang kita ayatnya baca bang. Sebagai Baca, raja Bang. kan udah kita baca Baca. tadi nih. Baca sebagai bang. Baik, saya bacakan ya. Lanjutkan. Saya bacakan biar enak didengar ya. Nah, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, Oke, itu kita maksudnya ulangi. di sorga ya. Iya, rencana iya. di sorga. Yeshua dengar, Ya. dengar diam tadi. Itu yang Tadi dilihat Yeshua. Yohanes di Pulau Tadi Patmos. Yeshua sudah jawab. Aku udah terima jawabanmu. Si Yeshua mengatakan bahwa itu terjadi di Pulau Patmos. Betul Yeshua? Betul Yeshua? Ya, Nah, Pulau Patmos itu. ya. Tuhan Bang Langin, Yesus itu datang Bang ke surga Langin, sebagai saya raja, ya. tanya. Ketika Yeshua Hamasya jumpa muridnya di Pulau Patmos, wujudnya anak manusia atau bukan? Silakan dijawab. Kembali kepada esensinya yang mula dan yang akhir. Yang saya tanya adalah sekali lagi ya, ketika Yeshua Hamasya turun ketemu Yohanes di Pulau Patmos, itu Dia sebagai tidak turun, anak Pak. manusia yang Dia tidak turun kok di Oh. dunia ini, tapi di sorga itu. berarti dia nggak Pengadilan di datang, sorga itu. didatangin Datang berarti. menunjukkan kerajaan Waduh, yang ini dia mah bukan datang ke sorga, datang, bukan ke tapi bumi, ya. didatangin. Berarti nggak datang pada waktu itu. Itu Aduh, cara aduh, di situ di berpikirnya sorga. nih, aduh aku jadi Datang artinya apa datang? selama Datang ini artinya enak apa? diskusi kita, kok sekarang kok jadi nggak enak nih? Karena saya sedang membongkar apa yang Anda lakukan ke saya itu membohongi saya. Justru Makanya nggak enak. cara berpikir ini beda kali ini gitu loh, Ya, jelas iyalah. kok. Masa saya ngikuti cara pikir kalian yang pelintat-pelintut Bilang begitu? sebagai raja dengan hakim kan beda nih, itu kok gak Saya nyambung. tanya, bukan masalah sebagai raja. Emang di waktu Ya, Yeshua datang di Pulau Patmos sebagai raja bukan? Di sana kerajaannya udahlah nyata gitu loh. Saya sekali lagi, ketika dia berkata ada yang di sini tidak akan mati dan dia akan melihat aku datang sebagai raja. Waktu dia datang nanti hari kiamat sebagai raja atau bukan? Sebagai hakim, Berarti bukan raja ya? bukan lagi. Ha, teman-teman, pada waktu Yesus nanti hadir di akhir kiamat, menurut Bang Langin, tolong direkam, besarkan Ya, saya, ya. besarkan. Ini kita ambil konklusi nih. Nah, Tapi keren. buat kami bukan jadi hakim, malah jadi pembela bagi kami, tapi bagi dunia secara umum. Iya. Saya Makanya masalah, dipahami saya lah. seluruh. Iya, mau jadi hakim, kayak saya mau nanya, Bang Lengan sudah mengakui teman-teman. Nah, tolong dicatat nih doktrin baru kawan-kawan. Bukannya menjadi Yeshua. baru mempelai. tetapi di dalam Alkitab itu tertulis ditambahkan sebagai hakim, bukan sebagai Saya lagi nanya. sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, hakim. Yesua, kalau kau tidak setuju dengan Bang Langin, DM aja. Sabar dulu. DM. Saya tadi nanya, ketika Yeshua Hamasya datang di akhir zaman sebagai raja atau sebagai hakim? Dijawab Bang Langin, sebagai hakim. Berarti bukan Raja sebagai yang raja. menghakimi. Bukan. Maka dia, loh,
Berarti sebagai raja. Untuk menghakimi orang yang hidup dan Sebagai yang Tuhan mati. yang maha kuasa. Hakim ya. Ini aku kalau punya senjata ya, ku jajari kalian ya. Kalian mau bikin aku geblek apa? Dor. Nyungsep ke bawah. Tadi katanya bukan sebagai raja, sekarang sebagai hakim yang adalah raja. Sebagai Ya. hakim yang adil dia akan Bang datang Yuk nanti. Kaisar, musik bang. Yang dikatakan Senjata bang. tadi ayat itu Kak, Bang itu Nero. datang ke sorga. Bang Nero. Di penglihatan Yohanes di sorga. Bang Nero, Yesus lanjut. datang ke sorga sebagai raja, bukan di dunia ini ya. Ya kakak yang tidak mengerti ya, tidak paham Iya. tentang ayat itu. Makanya tadi Ini jelasin. namanya teman-teman Bukan hanya judul kepada satu jurus orang. yang dilakukan oleh Bang Lengan dan Yeshua adalah jurus ular melingkar di atas Makanya saya pagar. setuju dengan Aku rasa ini kalian berdua sama-sama blunder. Dan aku tidak tahu siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya. Gantian, Cobalah Kak, pilih kalian berdua. tentang Biar netizen yang menilai sudah. petani di apa? Petani kurma itu yang dibohongi oleh Muhammad itu ya. Mana Perkataan petani Muhammad yang yang tidak mana? terjadi ya. Yang mana coba? Di mana Sehingga Nabi Muhammad pernah berbohong? petani itu Ya mohon maaf bateraiku habis ini. Kerugiannya. Saya keluar dulu ya. Ya, Bang Lengan. Terima kasih Bang Lengan. Mudah-mudahan Ya. doktrin yang Anda bawa itu tertulis dalam doktrin gereja Anda ya, mudah-mudahan. Makasih nih, makasih. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Lanjut Ya, nih, lanjut. Yeshua, tunjuk data Nabi Muhammad pernah berbohong. Nih aku nunggu-nunggu Oke. nih orang yang bisa membuktikan Oke. Nabi Muhammad berbohong nih, Itu ya kan? itu selalu Edis nyatakan ya. Iya, anak Tapi saya buah lupa Edis. ayat itu saya lupa ya. Lah, lupa ayat tapi, Tapi- ngomong banyak cerita lupa ayat tapi, Tapi kamu- Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya percaya kamu tahu itu ayatnya. Buka ayatnya. lu yang nuduh, lu yang buktiin, bukan gua yang ngebuktiin Al-Quran gua salah. Itu sudah saya lihat ke ayatnya, tapi saya lupa. Ya mana? Ya udah jangan banyak omong kalau lupa. Kamu Cari kan dulu Islam ya. Apanya kau Yusuf? Bukan ya, Kau pamer celana tapi kau lupa size celanamu. Hanya orang Islam yang tahu itu, Pak. Ya. Kau pamerkan celanamu baru beli baru tapi kau lupa size-nya. Oke. Assalamualaikum. Umat Islam lupa ya ayat itu ya. Tentang Ya ampun, Muhammad ada pula ceritanya di sini. menipu Kalau kita orang-orang dituduh yang kita petani pula. itu ya, Mana petani datanya? kurma ya. Mana datanya Nabi Oke, Muhammad? saya cari ya. Pasti ada di Google ya. Silakan. Bunda Rifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Mila. Apa kabar, baik ya? Bang Arif, Alhamdulillah, minal izin wal Ustadz, faizin. maaf izin, sama-sama, maaf lahir batin. Aduh, ini orang Kristen ini. Kalau nabiku pernah terbukti berbohong, bukan kau yang ngasih data. Donald Trump, Vladimir Putin, Yohanes Damaskus, bukan kau. Ya, bukan kau yang bakalan bawa data ini. Kalau kau mampu membuktikan nabiku pernah berbohong, kau bakalan diundang ke Gedung Putih. Diundang kau ke Rusia, gereja Ortodok, dikasih kau kalung di situ ada apa namanya ciki-ciki, ada sepeda menggantung, ada kulkas di leher kau digantungin kau begini. Ya. Kalau kau mampu membuktikan nabiku pernah berbohong, kau orang pertama yang diundang Donald Trump dikasih kau Bitcoin sekitar 5 Bitcoin, tau kau? Paham kau? Kalau kalian orang-orang yang mampu membuktikan nabiku berbohong, bukan gereja yang kasih kalian uang, Donald Trump, Vladimir Putin, karena kalian berhasil membuktikan klaim Al-Quran bahwa nabi tidak pernah berbohong. Keren banget, coy. Ini kalian memang dikembangkan. Nabiku pernah berbohong tahun 1400 tahun lalu, dijejerkan 100, 200, 300, 400, 500 bertubi-tubi. Yohanes Damaskus muncul namanya orang Kristen orientalis, muncul yang namanya siapa tuh kemarin tuh yang si yang berdiskusi dengan Syekh Ahmed Dedat yang kami nggak sudi poligami, ketangkap di tempat prostitusi. Dia duluan yang bahkan memberikan informasi. Kalian pikir nggak ada yang mengkaji Al-Quran? Snok Horgonye, Joan Louis Burkhardt nyamar jadi Islam demi mempelajari Al-Quran. Tiba-tiba kau di tahun sekian nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar hadis, nggak ngerti bahasa Arab, mengatakan nabiku pernah berbohong. Diundang kok sama Donald Trump.
Nggak akan kau ada di Komal kami yang penontonnya cuma 3,4. Kau akan didudukkan di Gedung Putih di samping Paus Vatikan. Oh enggak, kau diundang kau ke Vatikan, disandingkan kau dengan Paus Vatikan karena kau berhasil memporak-porandakan statement Al-Quran, brother. Paham kau itu? Pakai otakmu. Edis, kalau secara ilmiah mampu membuktikan Nabi pernah berbohong, Edis akan diundang Donald Trump. Ini jadi gembel. Rumah aja nggak ada. Hei, akan muncul jurnal ala Edis yang mengguncang dunia karena membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Sebagaimana terjadi tergoncangnya iman Kristen ketika Bart Ehrman membuktikan banyak distorsi di kitab kalian. Terbukti dengan perkataan Jonathan Purnomo, seorang dokter mengatakan terdiri dari 6.000 sekian kesalahan dalam Biblos. Guncang. Akan muncul skisma, great skisma Katolik dengan Ortodok karena perbedaan pendapat. Akan muncul Protestan dan Katolik yang bertengkar karena Deuterokanonika bukan kitab suci loh. Apa peristiwa besar yang terjadi ketika kau bilang Nabiku pernah berbohong? Ada. Nggak bergerak lo Bang Edongko. Bukan kau orang pertama kali, ya. Nggak akan kau di sini. Edis tidak akan berada di situ minta-minta kemis-kemis. Tolong ya kolektenya ya. Kisah Muhammad bersalah terhadap petani ya, petani kurma ya di sana ya. Dia mengatakan ini, tapi oleh karena perkataan Muhammad itu, petani itu kerugian besar terhadap kurma mereka. Ya di mana Nabi Muhammad berbohong? Oke, kakak. Coba tag di Google itu, ada itu kak, ya. Ya mana kebohongannya Katanya apa? fermentasi sekarang itu masih ini diterapkan kan? Itu berkat adanya Nabi Muhammad. Nah, itu kan di dalam Quran juga bahwa Muhammad itu setiap perkataan yang keluar dari mulut Muhammad itu benar. Dalam hal Tapi akidah. kenapa perkataan Muhammad itu salah ya? Saya tanya, Nabi Muhammad bilang apa? Nah, Nabi Muhammad bilang apa? Ya, kejar itu. Aku mau tanya Nabi Muhammad bilang apa? Kusodok matamu nanti. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad senyum-senyum pada waktu itu. Kalau nabiku terbukti berbohong, Ustadz Abdul Somad duluan yang murtad, tahu kau? Kalau nabiku terbukti berbohong, kau tahu? Andai nabiku terbukti berbohong secara ilmiah, kau tahu siapa yang paling akan murtad duluan? Zakir Naik. Tahu kau? Kalau nabiku terbukti berbohong, yang akan mengumumkan kau adalah seorang scholar yang akan dikalungi oleh ada ciki-ciki, kulkas, sepeda, mobil, dikalungkan di leher kau, si Edis, atau kau kan muridnya Edis. Maka Edis akan diletakkan di kursi Bapak Vatikan. Dia akan duduk di sebelah kanan Bapak. Karena dia dikatakan sebagai scholar yang mengguncang peradaban Islam karena terbukti membuktikan Nabi Muhammad berbohong. Ayolah kawan-kawan Kristen. Saya tahu aku bodoh karena Injil yang diberitakan, tapi jangan maksimal. Jangan maksimal. Tolong. Jangan maksimal, sedikit aja lah biar kami nggak kelelahan. Kami nggak akan mengislamkan kalian yang jahil ini karena sudah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, Kak. Pegangan Dengar, Kak. dulu. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam, kembali bersama kanal Pedia Islam dalam kisah sahabat. Aima kanal Pedia Islam macam. Jadi perhatikan teman-teman ya. Kenapa terkadang kita tidak perlu menanggapi orang-orang seperti Yeshua ini? Pertama, jauh dari landasan berpikir yang ilmiah. Kakak tidak mau dengar ya? Ya. Udahlah Yosua, kau apa-apa aja yang kau bawa itu. Sekalian aja bawa nenek moyangmu dalam gitu loh. Kitab yang yang bawa tuh aneh-aneh. Kamu anggap sempurna ya. Ku tanya sama kau, kalau kau berdusta, kalau orang itu berdusta, kau mempercayai, kalau kau berdosa nggak kau? Oke, begini bang, saya buktikan nubuatan yang akan terjadi ya. Nah, kayak gitu kan enak. Lanjut nih. Oke, baca di Javania 2 ayat 4. Apa Javania 2 ayat 4 itu Javania itu bernubuat apa? tentang Buka lah datamu. Oke, saya baca ya.
Javania 2 ayat kali kayak gini 4. kali dan Ini nanti aku nubuatan jadi guru tentang- OT. Aku angkat tangan lah ke jadi guru OT. Bisa nggak aku jadi guru PAUD aja? Itu akan diambil Boleh nggak aku jadi guru PAUD? Tunggu dulu Joshua, itu majalah Kartini atau majalah Nova? Biar kami cari. Aku mau jadi guru PAUD. Aku mau. Javenia tadi. Javenia tadi kami temukan di majalah Kartini, Aneka Yes atau majalah Nova. Bang Kesar iklan dulu bang. Aku pengen dihibur bang. Sekali tolong lah bang, please. Baik, Daripada aku baik, DGJ, baik. Oke, basarkan. Ya. Basarkan, Bang. Bagi-bagi hadiah sekalian. Ini kitab Javania ya. Pernubuatan tentang gajah itu akan diambil alih oleh Israel ya. Ya kok OT Dan ngomong sekarang sih. sedang digenapi. Inilah kebenaran Alkitab. Ya. Adalah apa itu? Koran Sindo ya? Javania. Devanya, Ya. Javanya. Baca aja kau kayak mana kau membaca artikulasimu nggak jelas. Javania. Oke, ini nubuatan Hampir tentang ya gajah itu akan Joshua, akan hampir diambil nama alih oleh traveling Israel, otakku. ya. Jangan-jangan Japanese gitu. Aduh Ya. gimana gitu. Ini adalah kebenaran Alkitab itu ya. Apa yang akan segera terjadi itu akan terjadi. Apa yang terjadi? Seluruh nubuatan Alkitab itu akan terjadi seperti itulah maksudnya. Apa? Seluruh nubuatan Alkitab yang terjadi itu apa? tanda perjanjian Abraham dan Tuhan Apa dan keturunan sih? Ya Abraham udah, itu, yaitu tolonglah Israel ya. Bang Kesar hibur dulu. Aku kalau nggak ke psikiater loh besok. Tolong Bang. Dan tidak ada gunanya kamu membela gajah itu karena Tuhan sendiri membela Israel ya. Tuhan yang benar Gajah itu apa membela gajah? Israel, ya. Gajah apa gajah? Aduh, Maja. Ya lihat nih Kak. Aduh, aku kalau diskusi kayak gini serius Ya. aku mau pulang kampung. Aku tolonglah keluargaku yang di Ya, kampung ya. jemput Ini aku adalah lah kayak gini kali kebenaran. nasibku loh. Nggak enak loh menginjili ini ternyata loh. Ketika umat Islam antum sebagai Tidak, Pak, begini, apologet, antum sebagai Oleh orang yang karena kamu berilmu, tidak mau mendengar jangan kebenaran, khawatir. saya mau keluar ya. Saya Jangan keluar ya. khawatir, capek belajar, Allah akan datangkan dan pasangkan antum bertemu dengan orang-orang yang berdakwah dengan hartanya. Riva. Diam dulu biji, diam dulu biji, diam dulu biji. Ini lagi mas, kau tengok nih, lewat. Agi. Jadi teman-teman perlu paham bahwa apa yang Belum mereka masih lagi. lakukan, para saudara-saudari kita dengan harta mereka, support sistemnya para apologet itu penyemangat. Tapi apologet bukanlah orang yang menjual agamanya berdakwah demi koin. Tetapi kalau Allah mengizinkan kita dapat koin dari situ, kenapa ditolak? Nggak ada doa penolak rezeki, guys. Iya benar. Gitu. Jadi dakwah menunjukkan kemahadasyatan agama Islam ini. Wa umatukum umat tawahid. Orang berilmu bersanding dengan orang berduit. Ditambah mereka berdua berakhlak baik. Guncang gereja, guys. Cair dong. Terima kasih Uni. Nah, jangan lupa terima kasih banyak juga Bunda Mila. Jangan lupa Ya, di follow akun beliau. Follow Ya, akun beliau. Datuk sudah ngorok Datuk. Follow. Aku nyimak. Oh, Tanya apa? Tampar dulu. Ya si biji mau ngomong. Apa Ya. biji? Gini ya. Aku mau tanya, apakah benar setan masuk Islam? Oke, tunjuk datanya biji. Ya. Tunjukkan dalam datanya biji. AR Muslim Ya. 281. Berapa? AR Muslim. Sabar, Bang, kita sabar. Ini kita Setan perlu masuk berjauh. Islam Ya, di mana dan Binan? Muhammad Di mana dirinya tertulis? setan. Iya, di mana tertulis? Kenapa agama setan? Ya, mana tertulis? Iya, dalam AR Muslim 2814. 28? Di Al-Isra 57. Enggak, kita tanya dulu Ustaz Arif. Di Muslim berapa? 28? 2814. 14. Kita baca dulu. Jin korin itu. Sabar saudara-saudara. Sabar tuh. Kebagian tuh dari Bunda Mila nanti tuh. Aman. Datuk Kang Biar Uni Rifa menjelaskan apa Ya. itu jin, apa itu setan. Silakan Uni. Sahih Muslim 2814 betul 2814. Oke, kita tunjukkan kawan-kawan. Ya, di mana hadisnya? Ini nih ya. Nah, Ini Sahih Muslim 2814 betul ini yang dimaksud?
2814 ya, oke silakan. Nah, Bang Hadi silakan, telah Pak. mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far, sedang Ali mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli makanan janganlah ia menjualnya hingga ia Bukan memegangnya. itu tuh apa? Ini apa? Setan Berapa? masuk Ini berapa? Islam. Ini berapa? Setan masuk Islam. Sahih Muslim Ayat Muslim 2814. Iya, ini. 2814. Nah, ini berapa ini coba? Kamu baca apa itu? Ini Apa Sahih buku Muslim. dong? Iya, mana? Buku. Ini mana? Ini udah bukumu mana? Ayat ini. Mana buku? Mana bukumu, boy? Mana bukumu, boy? Jadi ya, jadi setan masuk Islam. Bukumu mana? Ini ada setan dan Muhammad Ya mana? setan. Mana ini dalilnya? Itu kan itu. Aduh, Jadi lucu air kita nih. Muslim 2814. Air Muslim, Aku kira kau disawi ternyata kacang-kacang sepeda. Itu tadi temenmu bener, kamu ya. Jadi gini Rifa, Tuhan Alkitab melemparkan setan dalam neraka. Yaudah, Kenapa setan masuk Islam? Yaudah. Tanda. Coba aku tanya, Ternyata kenapa masuk Tuhanmu Islam. temenan Jadi- sama iblis? Gini dia. Jadi ternyata. Saya tanya, kenapa Gini, Tuhanmu bentar. temenan sama iblis? Kenapa Tuhanmu temenan sama iblis? Tuhanmu diajak iblis jalan kok ikut? Hah? Ketika Tuhanmu diajak sama iblis kok ikut? Dia mengusir, dia akhirnya diusir. Mana? Coba Dia mana? usir ya. Waktu diajak Dia diusir dikatakan, mana? Nyahlah ya. Waktu Kata- diajak ikut apa nggak Tidak, ikut? Dia mengusir. Waktu Dia mengatakan, diajak ikut apa "Nyahlah, nggak ikut? hai iblis." Iya, kapan Dia diusir mengatakan, kapan? Iya, diusir kapan? "Nyahlah, hai iblis." Beda Iya, dengan Muhammad. iya. Dirinya ada setan. Mana, Mengaku mana? bahwa dirinya ada setan. Nggak ada Dan dalilnya. Muhammad, Mana? Muhammad itu Dalil. mengaku bahwa setan masuk Islam. Dalil. Ya. Muhammad Dalil. Yohanes 4:8-10. Ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi Tuhanmu pernah dibawa oleh iblis. Bro. Data itu coba. Islam. Dan dengerin dulu ya, saya baru tadi setan ini baru masuk ngomong nih. Islam. Ya. Lanjut Bang Ade. Pertanyaannya adalah Jadi itu Tuhan ya. siapakah yang Jadi pernah agama yang dibawa sehat. oleh iblis? Jawab semua teman-teman baik di sini maupun di mana saya berada. Tuhan siapakah yang pernah dibawa oleh iblis? Karesteng. Jelas ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah nama Tuhan itu? Jadi gitu. Yesus. Dia nggak mau diskusi ini, dia mau memperbodoh diri di sini. Naik ke sini mau memperbodoh diri. Kamu itu nggak mau. Maka kamu mau. Ini data jelas. Tuhanmu itu dibawa oleh iblis. Kamu melarang kitab. Hanya satu-satunya Tuhan yang paling lemah dibawa oleh iblis. Ya sesudah itu memang ada soal jawab. Setelah sampai di gunung yang tinggi ada soal jawab. Iblis menjanjikan dia kerajaan dunia. Kemudian Yesus mengusir iblis, menyuruh menyembah kepada satu Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Selesai itu kasus lain lagi. Ya, Tuhan siapakah? Satu lagi, Tuhan siapakah yang pernah diolok-olok, diludahi, ditangkap, telanjangin, mati terkutuk di tiang salib? Ada pertanyaan tambahan buat Bang Andi ini. Ya, lanjut. Tuhan siapakah yang ditolong naik keledai, Bang? Tolong dijawab. Sesudah sebagaimana tertulis di Bible. Wah. Halo, boleh bertanya tuh? Nggak boleh. Nggak boleh nanya. Boleh nggak berbohong di agama Islam? Boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Jawab. Boleh nggak berbohong menurut Al-Quran? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bertanya. Nggak boleh. Kamu itu terdakwa di sini. Kau yang ditanya. Ya, kita kajian sedikit Bang Andi, non muslim ya. Jadi ini yang selalu dibawa oleh teman-teman Kristen karena mereka tidak bisa membedakan etimologi antara jin, setan dan juga iblis. Teman-teman harus paham nih, dan ini adalah kajian yang penting. Itu kenapa umat Islam itu kalau seandainya berbicara tentang sesuatu mengerti esensi. Umat Kristen bagaimana mengerti esensi, etimologi, terminologi aja nggak paham. Di dalam kitab kita, dalam kitab Sahih Muslim nomor 5356 yang dijelaskan adalah bahwa jin yang masuk Islam. Nah, apa masalah dengan jin masuk Islam? Orang malaikat aja dalam kitab mereka bisa jadi setan kok. Apa masalah kemudian? Tuhan aja jadi manusia bisa. Tuhan jadi manusia aja bisa. Kenapa jin bertaubat nggak boleh? Sedangkan malaikat aja bisa jadi Lucifer kok di agama kalian. Apalagi setan yang berpackaging manusia bisa bertobat dalam agama kalian. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.